Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nebu semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang materi BMR tentang tunjuk ajar Melayu dalam pantun. Diperhatikan baik-baik ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Adapun hasil kajian dalam pembelajaran ini yaitu bertujuan untuk siswa dapat memahami tentang pengertian, sumber, dan autentisitas tunjuk ajar Melayu. 2. Mengidentifikasi pantun yang mengandung tunjuk ajar Melayu. 3. Mengetahui butir-butir yang terkandung di dalam buku tunjuk ajar Melayu. Yang keempat, menyajikan tunjuk ajar Melayu dalam bentuk pantun dalam aksara Arab Melayu. Mari belajar bersama Bu Meli. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tahu bagaimana cara Ana menyampaikan tunjuk ajar Melayu yang menurutmu paling mudah dipahami oleh anak muda zaman sekarang? Kalau anak-anak tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Tulis nama kamu beserta kelas kamu. Adapun jawabannya adalah dengan cara kreatif, misalnya melalui lagu, video pendek, animasi, atau pantun modern di media sosial. Anak muda akan lebih tertarik jika disampaikan lewat gaya komunikasi yang dekat dengan keseharian mereka. Oke, sekarang kita bahas dulu, apa sih tunjuk ajar Melayu? Tunjuk ajar Melayu adalah nasihat, petuah, dan ajaran hidup yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Apakah anak sudah paham? Mari kita kupas lebih dalam. Isi kandungan tunjuk ajar Melayu, nilai agama dan ketakwaan, mengajarkan pentingnya iman, doa, dan berbuat baik, nilai moral dan budi pekerti, menekankan sopan santun, menghormati orang tua, dan rendah hati, nilai sosial, saling membantu, bekerja sama, dan menjaga persaudaraan, nilai budaya, menjaga adat istiadat agar tidak hilang di telan zaman. Butir-butir tunjuk ajar Melayu. Ada beberapa contoh. Yang pertama, hidup mesti hormat, menghormati, baik kepada yang tua maupun yang muda. 2. Jangan berkata kasar, sebab lidah bisa melukai lebih dalam daripada pedang. 3. Bekerja keraslah, sebab kemalasan akan membawa kesengsaraan. 4. Jaga alam sekitar, karena alam adalah titipan untuk anak cucu. Baik, dari 4 butir ini, coba Ananda simpulkan nilai-nilai apa sajakah yang terdapat di butir-butir tunjuk ajar Melayu ini. Tulis di kolom komentar ya. Cara menyampaikan tunjuk ajar Melayu ada 3. Yang pertama dengan lisan, yaitu melalui petuah, pantun, gurindam, syair, dan cerita rakyat. Tulisan, naskah lama, buku ajaran atau catatan adat. Kemudian yang terakhir, teladan atau perbuatan. Orang tua dan tokoh adat memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pantun. Pantun berarti umpama, laksana, seperti halnya peribahasa. Ciri khas pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Bersajak atau irima ABAB. Tiap larik terdiri atas 4 kata. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua sebagai pembayang atau sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Perhatikan contoh pantun di bawah ini. Lebat kayu pantang ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu pantang dibuang, sudah pusaka turun-temurun. Coba kita lihat anak-anak ibu. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris 3 dan keempat merupakan isi dan tunjuk ajar. Coba kita lihat baris pertama, di ujungnya ditebang dan dibuang. Itu merupakan rima A. Berdaun, temurun, berima B. Jadi rima ABAB. Tunjuk ajar yang terdapat pada pantun di atas adalah adat Melayu, harus dijaga dan dipelihara sebagai pusaka turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang. Di masyarakat Melayu, fungsi pantun yaitu sebagai pembuka acara, sebagai pengungkapan perasaan, sebagai hiburan,
sebagai penyampai pesan moral. Penyampaian pantun dapat dilakukan sendiri maupun berbalasan. Disajikan dengan gaya bahasa tutur biasa, dilakukan menjadi syair lagu, atau dengan gaya bahasa khas lainnya. Penyampaian pantun berdasarkan isi dan kegunaannya, misalnya pantun muda-mudi, nasihat, adat, agama, dan jenaka, pantun meminang, dan lain-lain. Anak-anak ibu, foto di samping adalah foto Bapak Tenas Effendi. Beliau adalah Bapak Tunjuk Ajar Melayu. Bapak Tenas Effendi menyebutkan bahwa Tunjuk Ajar Melayu harus mengandung nilai-nilai luhur agama Islam dan juga sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Lalu, insan bertua ini mengumpulkan Tunjuk Ajar dan menghimpunnya dalam sebuah buku bertajuk Tunjuk Ajar Melayu. Pendokumentasian Tunjuk Ajar Melayu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. Tunjuk Ajar Melayu mengandung 29 butir ajaran dengan pasal pertama menekankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk sastra yang dipilih untuk menyampaikan Tunjuk Ajar Melayu adalah bersyair dan berpantun yang merupakan kesinambungan tradisi Melayu dalam mengekspresikan sesuatu. Nilai-nilai luhur menurut Tenas Effendi. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menitik beratkan hubungan manusia dengan Tuhannya, mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hidup, Islam menjadi panutan utama orang Melayu, segala nilai budaya dan sosial harus merujuk kepada ajaran Islam, orang yang meninggalkan syarak dianggap gugur kemelayuannya. 2. Ketaatan kepada ibu dan bapak. Siapa yang taat kepada orang tua selama di dunia dan di akhirat. Siapa yang durhaka, disumpahi masyarakat, disiksa di akhirat. Orang Melayu menempatkan orang tua pada posisi tinggi yang harus dihormati. Jati diri orang Melayu adalah menghormati orang tua. 3. Ketaatan kepada pemimpin. Pemimpin ada dalam lingkup keluarga, masyarakat, hingga negara. Hadis, setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ungkapan adat, bertuah rumah ada tuanya, bertuah negeri ada pucuknya. Pemimpin bagaikan nahkoda kapal, penentu arah masyarakat. Pemimpin harus adil dan bijaksana. Pemimpin boleh dikritik bila melenceng dari syarak. 4. Keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Hadis, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ilmu harus selaras dengan Islam, adat istiadat, dan nilai luhur. Menuntut ilmu merupakan kewajiban orang Melayu. Ilmu adalah gerbang peradaban dunia. 5. Keadilan dan kebenaran. Pepatah Melayu, takut karena salah, berani karena benar. Keadilan dan kebenaran adalah tonggak menjaga marwah. Hukum adil wajib ditegakkan. Tujuan, menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Selaras dengan Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.